Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Salsabila Tivana dengan NIM 66702501103. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar cloud computing. Nah, pada presentasi ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian cloud computing, bagaimana perkembangannya, serta manfaat dan tantangannya. Oke, next. Nah, di sini ada pengertian cloud computing. Nah, cloud computing sendiri adalah teknologi yang memungkinkan kita mengakses sumber daya komputasi melalui internet seperti penyimpanan data, server, atau juga aplikasi. Nah, jadi kita tidak perlu lagi nih memiliki perangkat atau server sendiri karena semuanya bisa diakses secara online sesuai kebutuhan. Nah, saat ini banyaknya layanan yang kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya sudah menggunakan teknologi cloud. Next. Nah, selanjutnya ini ada asal-usul cloud computing. Nah, sebenarnya konsep cloud computing sendiri ini sudah ada sejak lama melalui ide yang disebut utility computing. Nah, ide ini diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1961. Nah, konsepnya ini adalah komputasi bisa disediakan seperti listrik atau air, yaitu tersedia dari penyedia pusat dan bisa digunakan oleh banyak orang sesuai kebutuhan. Selanjutnya di slide keempat ini kita mau bahas mengenai perkembangan cloud computing. Nah, dalam perkembangannya sendiri, beberapa tokoh juga berperan dalam mengembangkan konsep ini. Salah satunya itu ada Leonard Kleinrock yang mengembangkan ide jaringan komputer melalui ARPANET. Kemudian, istilah cloud computing ini mulai dipopulerkan oleh George Favaloro. Nah, saat ini perkembangan cloud semakin pesat dengan adanya perusahaan besar seperti Amazon, Google, dan juga Microsoft yang menyediakan berbagai layanan cloud. Next. Selanjutnya di slide kelima ini ada model cloud computing. Nah, di sini tuh ada beberapa model dalam cloud computing. Yang pertama itu ada public cloud, yaitu layanan cloud yang disediakan oleh pihak ketiga dan bisa digunakan oleh banyak pengguna. Nah, yang kedua itu ada private cloud, yaitu cloud yang digunakan secara internal oleh suatu organisasi. Yang ketiga itu ada hybrid cloud, yaitu gabungan antara public dan juga private cloud. Dan yang terakhir ada on-premise, yaitu sistem yang dimana seluruh infrastruktur dikelola sendiri oleh organisasi tanpa menggunakan layanan cloud. Oke, next. Di slide ke-6 ini kita akan bahas karakteristik cloud computing, yang mana cloud computing sendiri memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu ada on-demand service. Artinya itu layanan sendiri itu bisa digunakan kapan saja sesuai kebutuhan. Yang kedua itu ada scalability, yaitu kapasitasnya bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan pengguna. Nah, selain itu ada juga pay as you go, yaitu sistem pembayaran berdasarkan penggunaan layanan sendiri. Nah, selanjutnya itu ada Oke, slide selanjutnya ada manfaat cloud computing, yang mana penggunaan cloud computing ini memberikan banyak manfaat. Misalnya, dapat mengurangi biaya infrastruktur karena organisasi sendiri itu tidak perlu membeli dan juga merawat perangkat sendiri. Cloud Cloud juga memberikan fleksibilitas dan juga skalabilitas, sehingga kapasitas bisa menyesuaikan kebutuhan. Nah, selain itu, cloud juga memudahkan kolaborasi dan membantu organisasi mengikuti perkembangan teknologi dengan lebih cepat. Oke. Slide selanjutnya ada tantangan cloud computing. Nah, walaupun cloud sendiri memiliki banyak keuntungan, cloud computing juga memiliki beberapa tantangan.
Salah satunya adalah keamanan dan privasi data. Karena data sendiri itu disimpan melalui sistem yang terhubung dengan internet. Nah, selain itu ada juga masalah regulasi, gangguan layanan, ketergantungan pada vendor, serta kebutuhan koneksi internet yang stabil. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan cloud. Nah, cloud computing sendiri itu sudah digunakan di berbagai bidang. Dalam pemerintahan, cloud dapat membantu integrasi sistem dan pengelolaan data secara lebih efisien. Nah, di bidang kesehatan, cloud memungkinkan konsultasi medis jarak jauh. Nah, sedangkan dalam pertanian modern, cloud digunakan untuk mengolah data dari sensor dan teknologi AI untuk memantau kondisi tanaman. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, cloud computing itu merupakan teknologi yang menyediakan sumber daya komputasi melalui internet secara fleksibel, scalable, dan efisien. Nah, namun tetap perlu diperhatikan aspek keamanan dan juga regulasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.